ngerjain gitu ya. Ini misalnya dari Dahlia, baca nomor 1, terus habis itu Fikri, Khalid, Muhammad Ahsan Zadi, Nike Evira, Raden, terus sama Tansaya. Gitu, dibaca satu-satu terus dijawab. Oke, sip. Kita mulai. Numero 1. Dahlia dulu. Iya. Derajat atau derajat? Sebentar. Ada ekonya bergema. Tahu suaranya. Derajat perbaikan perineum pasien. Seorang ibu setelah melahirkan terdapat perdarahan dari jalan lahir 1 jam setelah melahirkan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada otot vagina, sfinkter ani kurang dari 50%. Derajat robekan perineum pasien adalah yang C, ruptur perineum derajat 3A. Derajat berapa? Halo, Del? Delicia. Derajat berapa? Yang 3A. Oh iya, benar. Oke, derajat 3A. Kalau derajat 1 gimana? 1 baru mukosa, perineum. Mukosa vagina. Dan Iya, 2 kulit. otot. Dan kulit perineum. Jadi mukosa vaginanya dan kulit perineum. Derajat 2. Di otot perineum. Otot perineum, oke. Tapi nggak sampai ke sphincter ya. 3A kurang 3A dari yang kurang dari 50% sfinkter ani yang eksterna. eksterna. Oke, benar. 3B lebih dari 50% yang sfinkter ani eksterna. Kalau yang 3C? Udah masuk yang sfinkter ani interna. Oke, terus yang 4? Yang 4 udah masuk yang epitel anus, rektumnya. Udah sampai ke rektum atau anus ya. Nah, kompetensi dokter umum sampai derajat berapa? Yang tidak perlu dirujuk itu cuman sampai derajat 2 ya. Jadi 1 sama 2 itu masih bisa dokter umum. Yang menjahit tidak perlu dirujuk. Kalau 3A, B, C sama 4 langsung dirujuk ya. Jadi kalau ada soal seperti ini tadi, apa yang harus dilaksanakan? Rujuk. Kalau cuma sampai 2, maka dijahit. Nomor 2, Fikri ya? Ya, Mbak. Diagnosisnya mungkin adalah G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, dekat tengah NC, dan ketika diperiksa tinggi fundus uterinya posisinya lebih tinggi dibandingkan normal. DJT tertanggal lebih dari 1 dan terdapat 3 perabaan. Ini yang ya Mbak, yang gemeli? Benar. Gampang ya. Di sini keywordnya adalah DJJ. Kalau lebih dari 1 berarti dia pasti ada 2 janin atau 3 janin bisa jadi gemeli. Terus 3 perabaan ini berarti kemungkinan besar ada misalnya 2 bokong, 1 kepala, atau misalnya 2 kepala, 1 bokong. Terus keywordnya lagi dia di sini TFU lebih besar daripada usia kehamilan. DD-nya kalau TFU lebih besar ada polihidramnion. Membedakan gemeli dengan polihidramnion dari apanya berarti? DJJ-nya? DJJ-nya tadi. Terus kalau polihidramnion DJJ-nya gimana? Biasanya samar atau tidak terdengar. Sulit terdengar. Oke, kalau oligohidramnion? Keywordnya apa? Gerakan janinnya berkurang karena sempit, dia susah mau gerak gitu. Kalau yang polihidramnion gerakan janinnya malah banyak. Oke, KET nanti harus ada nyeri ya, nyeri hebat, dan biasanya pasiennya pingsan. Janin tunggal ya normal. Oke, sip. Multiple pregnancy tadi bisa lebih dari 2 ya, jadi 3, 4 juga bisa. Uterusnya lebih tinggi, aktivitas janinnya meningkat, ibunya besar biasanya. Terus ada anemik karena ada terjadi apa pada kehamilan trimester 2? Hemodilusi. Hemodilusi pada orang yang gemeli itu lebih parah ketimbang orang yang
hamilnya cuma janin tunggal. Hemodialisis itu pengenceran darah ya. Yang harusnya darahnya kental menjadi encer, makanya HB-nya rendah. Terus USG-nya ada 2 janin. Oke. Lanjut. Khalid ya. Khalid, ada Khalid? Ada dokter. Oke. Untuk diagnosisnya yaitu A. Polyhydramnion karena dari tinggi glukoserinnya lebih dari normal, jadi terdengar jauh sama jarinnya seperti tidak. Oke, benar. Tadi udah dibahas ya sedikit polyhydramnion, keywordnya dia jauh karena terendam air. Terus habis itu TF-nya tinggi, jarinnya sulit diraba. Penyebab polyhydramnion apa paling sering? Jadi amnion, cairan amnion itu merupakan cairan kencingnya bayi kan. Ini amnion adalah kencingnya bayi. Jadi isinya ada cairan kencing, ada air juga banyak di situ kan. Yang tidak ada, yang nggak boleh ada adalah darah sama feses bayi, itu nggak boleh ada. Feses itu hanya keluar di amnion apabila fetalnya mengalami distress atau fetal distress gitu. Jadi apabila sudah tercampur dengan meconium, maka keywordnya dia sudah terjadi fetal distress. Tapi kalau tidak, bayinya normal, maka itu jernih. Isinya cuma air kencing saja. Darah juga nggak boleh ada. Kalau ada darahnya, maka kemungkinan sudah terjadi abrupsio plasenta atau solusio plasenta. Terus di sini normalnya dia 2 liter. Kalau lebih dari itu dikatakan polyhydramnion. Kalau di bawah dari 4 cm, 4 cm 7 cm ya? 4 sampai 7 cm itu dikatakan oligohydramnion. Dari USG-nya maksudku. Nah, ini diagnosis pasti dilakukan USG. Gitu. USG-nya kita hitung dari AFI atau Amniotic Fluid Index. Jadi mengukur berapa ruangan yang terisi oleh amnion dalam satu foto si USG-nya itu. Normalnya dia 24 cm. 8 sampai 24 cm itu normal. Kalau lebih dari 24 cm, maka dia dikatakan polyhydramnion. Kalau oligo sedikit, berarti kurang dari 7 cm. Nah, berarti batasnya 7 ya. 7 ke bawah itu oligo, 24 ke atas polyhydramnion. Lewatnya USG. Gitu. Nah, terus penyebabnya nih, polyhydramnion kan banyak. Berarti air kencing bayi itu tidak bisa ditelan. Karena amnion ini isinya juga minuman buat bayi. Kalau dia nggak bisa menelan, otomatis terkumpul di luar, maka amnion jadi banyak. Nah, penyebab dia nggak bisa menelan bisa jadi adalah esophageal atresia bisa. Atau lebih bawah lagi, di bagian duodenal atresia juga bisa. Atau bawah lagi, jejunal atresia juga bisa. Pokoknya ada sumbatan dari usus sehingga dia nggak bisa menelan atau mengkonsumsi amnionnya. Itu. Kebalikannya, kalau yang oligohydramnion, justru malah dia nggak bisa pipis. Jadi ingat amnion isinya cairan pipis ya. Nggak bisa pipis contohnya adalah bilateral renal agenesis. Tidak punya ginjal kanan kiri. Berarti nggak ada pipisnya sama sekali. Gitu. Akhirnya dia nggak banyak cairan amnionnya. Komplikasinya apa? Kalau yang polyhydramnion seperti ini otomatis dia bayinya kecil karena kan nggak bisa minum banyak ya. Bayinya kurus gitu. Walaupun dia dapat nutrisi dari tali pusat sih memang, cuman tetap kecil. Terus nanti begitu lahir dia nggak bisa menyusui karena semua nyangkut di sini. Diagnosisnya pakai NGT. Esophageal atresia, kalau dimasukkan NGT, gambarannya apa nanti? Ada yang tahu? Yang melungker-melungker NGT-nya? Toilet NGT bukan? Ya, betul. Coiling NGT atau coiled NGT. Jadi dia melungker-melungker di sini. NGT-nya seperti coil gitu.
Kalau yang bilateral renal agenesis di sini nggak bisa pipis. Nah, komplikasinya adalah dia terjadi CTEV. CTEV apa? Congenital talipes equinovarum. Jadi kakinya pengkor karena cairannya sedikit, jadi dia sempit, nggak bisa berkembang. Ini CTEV ya paling sering dari oligohydramnion. Kalau KET ini kehamilannya di luar uterus paling sering di ampula ya, ampula tuba paling sering di ampula tuba yang lebar itu. Lanjut. Habis Halid jadi ya. Oke, ini kecil ya. Kecil IUGR. Terus kalau IUFD, keywordnya apa? Gerakannya hilang. Biasanya ibu datang ke rumah sakit bilang bahwa kok janin saya nggak gerak. Terus kemudian diagnosisnya dari DJJ nggak ada, sama dari USG juga jantungnya nggak berdetak. Terus kalau sudah lama nanti sudah terjadi maserasi ya. Jadi kalau sudah maserasi itu dia lembek, janinnya lembek pada saat dilahirkan. Mikrosefal kecil kepalanya, ini komplikasi paling sering dari CMV. Koagulasi menggumpal hidrosefalus, komplikasi paling sering dari tokso. Jadi kebalikan ya, kalau CMV itu kepalanya kecil, kalau tokso itu kepalanya besar, hidrosefalus. Oke. Ini sebenarnya rumus Bartholomew itu tidak khas ya. Jadi dia cuma menghitung perkiraan. Kalau sekitar umbilikus itu kira-kira 20 hingga 22 minggu. Ini keywordnya di umbilikus. Patokannya. Terus habis itu di suprapubik, di atas pubis persis, itu dia 12 minggu. Berarti kalau ada bilang di soal teraba TFU di antara pubis dan umbilikus, berarti tengah-tengahnya 16 minggu. Kemudian nanti puncaknya paling tinggi di 36 minggu, tapi saat 40 minggu justru malah dia sudah turun lagi karena sudah masuk panggul biasanya. Terus kalau mau ngitung yang lebih untuk TBJ itu taksiran berat janin, kita pakainya TFU dikurangin N 12 atau 11 cm ini kali 155 gram. Gitu. Oke, lanjut. Habis jadi Nike. Seorang wanita usia 26 tahun mengeluh ada benjolan di leher rahim. Merasa mengganggu saat hubungan seksual, keluhan dirasakan setelah melahirkan anak pertamanya. Dari pemeriksaan fisik dapatkan benjolan ukuran 2 mm di leher rahim. Diagnosisnya Kistana Boti. Nah, ini sebenarnya aku kurang setuju sih kalau Kistana Boti sebenarnya. Karena kalau Kistana Boti harusnya nggak ada keluhan ya. Iya. Gardner. Aku lupa tiba-tiba. Oh, ini kista Gardner tuh di dinding vagina. Terus kalau CA cervix berarti dia sudah ada massa, benjol-benjol besar gitu. Kalau tumor jinak cervix belum tentu apa gitu. Tapi kalau yang 2 mm memang khas itu Kistana Boti ya. Dia penyebabnya adalah retensi dari musin. Retensi musin berarti kan lendir, maka dia warnanya kuning harusnya. Kuning-kuning lendir-lendir gitu. Kemudian dia asimptomatik. Terus gak ada terapinya juga, biarin aja nggak apa-apa. Maka harusnya dia tidak menimbulkan keluhan sama sekali. Aku lebih setuju kalau jawabannya di sini sebenarnya adalah si polip cervix. Karena di sini dia nggak bilang ya dari mulut
leher rahim atau dari sekitar porsio. Tapi kan dia nggak bilang. Kalau polip, di sini dia kecil memang dan bertangkai. Terus nanti terapinya adalah dipuntir atau diekstirpasi. Kalau masih ada sisanya diikuti dengan kuretase. Nanti dilihat kalau dipuntir saja sudah hilang, ya udah nggak usah dikuret. Tapi kalau dipuntir masih ada akarnya harus dikuret. Nah, bedakan dengan mioma. Bedakan dengan mioma yang keluar dari UE namanya mioma apa? Yang sampai sini yang tahu mioma Geburt. Pernah dengar kan mioma Geburt? Polip cervix itu kecil. Diameternya kurang dari 2 cm. Kalau mioma Geburt itu sama-sama keluar dari sini. Asalnya dari atas, dari rahim, tapi diameternya lebih dari 2 cm. Jadi yang membedakan hanyalah ukuran. Kalau kecil itu masuknya polip, kalau besar masuknya mioma Geburt. Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya miom, tapi keluar lewat OUE sampai ke sini. Terus kalau yang ini kista Gardner di dinding vagina. Jadi nanti kita raba VT teraba di sisi vagina, bukan di ujung. Terus terapinya insisi sama eksisi. Endometriosis nanti dia ada bercak berwarna kecoklatan, nodul atau bercak gitu, dan di sini dia bisa menimbulkan perdarahan. Terus endometriosis komplikasinya bisa bikin kista coklat ya. Kista coklat tuh namanya apa sih? Kista endometriosis ya. Jadi dia adalah kista yang isinya adalah darah menstruasi gitu. Terapinya nanti di kauter. Terus fibroma vagina, di sini dia tidak khas, lokasinya bisa di mana aja. Terus dia lebih padat, bedakan dengan kista Gardner. Kalau kista Gardner ini ada isinya cairan, kalau fibroma vagina ini padat. Oke. Lanjut, Tansa ya. Adakah? Halo. Tansa. Aku ganti Nggak boleh? ada? Boleh. Ya. Next. Pasien wanita benjolan pada vagina terasa mengganjal saat duduk, demam negatif, nyeri positif, pemeriksaan ginekologi benjolan pada labia, hiperemis, nyeri tekan, undulasi, diagnosa kista Bartholini. Kenapa nggak abses? Kalau abses, tahu saya ada fluktuasi sama demam. Demam ya. Jadi kista itu bisa nyeri. Walaupun di sini dia bilang nyeri, belum tentu dia abses ya. Jadi yang membedakan demamnya. Kalau kista itu nyeri saja, kalau abses demam dan nyeri. Kemudian hiperemis juga bisa kista Bartholini. Jadi nggak tentu harus abses. Terus habis itu vaginitis. Vaginitis ini biasanya penyakit kulit ya. Dia disebabkan oleh jamur kan biasanya, atau enggak dari tubuh vagina itu loh, yang di kulit yang ada strawberry cervix itu apa? Trichomoniasis bukan? Trichomoniasis itu biasanya vaginitis. Terus kista Gardner tadi udah, Naboti udah. Ini ya kista Bartholini bisa merah kayak gini. Terus terapinya kalau mau di drainase, insisi drainase bisa kemudian dimasukkan word catheter. Fungsinya biar nggak kambuh. Kalau mau di marsupialisasi dikupas, kemudian dikeluarkan sekapsul-kapsulnya juga, itu lebih bagus lagi. Penyebabnya Halo? Oh, masih masuk kan ya? Masih. Okay. Ada bad network quality. Oke. Barusan Rian Dika ya? Iya dokter. Gimana dok? Oke. Sip.
Lanjut, habis ini berarti Raden deh. Raden. Raden ada? Ada, Dok. Oke. Pasien puskesmas kondisi lemah setelah melahirkan 1 jam yang lalu, tampak fundus uteri satu jari di atas umbilikus, tanda-tanda robekan perineum tidak ada. Berikut langkah yang benar untuk dilakukan kecuali pemberian antibiotik profilaksis. Iya, kan pertanyaan kecuali ya. Ini diagnosisnya apa nih? Atonia uteri. Iya, atonia uteri. Jadi di sini dia tonusnya lemah, dia tidak kembali ke ukuran semula. Kembali ke ukuran semula itu namanya involusi uteri. Kalau dia terjadinya itu akut, diagnosisnya adalah atonia uteri setelah melahirkan persis. Tapi kalau lama, misalnya 2 minggu setelah melahirkan kok tidak kembali, namanya subinvolusi uteri. Jadi beda ya, kalau akut setelah melahirkan itu atonia, kalau lama 2 minggu, 3 minggu itu subinvolusi uteri. Nah, yang akut lebih bahaya dong, dia mengancam nyawa, harusnya segera dibikompresi interna, bimanual. Kompresi bimanual interna, eksterna, atau oksitosin sama dirujuk setelah stabilisasi. Nah, pemberian antibiotik profilaksis ini diperlukan apabila curiga adanya endometritis atau korioamnionitis gitu. Jadi misalnya pas melahirkan ketubannya berbau hijau, maka itu perlu kita lakukan antibiotik profilaksis. Tapi kalau tidak usah. Nah, kenapa kok harus dikasih antibiotik? Karena jika ada infeksi tadi di dalam endometrium di dalam, maka nanti dia bisa menyebabkan involusinya tadi terganggu, jadi terjadi subinvolusi. Nanti keluhannya lokea itu adalah darah nifas. Lokeanya berwarna hijau dan berbau busuk, itu khas dari subinvolusi uteri. Oke, ini tadi atonia. Pertama, lakukan masase. Kemudian pastikan plasenta lahir lengkap. Jadi kita nilai kotiledonnya itu udah lengkap belum. Terus habis itu oksitosin dimasukkan 10 unit IM, masukkan paha. Terus sisanya 20-40 unit di NaCl 1000 cc. Terus lanjutkan infus oksitosin 20 unit. Kalau nggak ada, maka harus dilakukan ini sama 1 gram. Kemudian pasang kondom kateter atau kompresi bimanual internal 5 menit sambil merujuk. Lanjut. Tansa sudah ada belum ya? Kalau belum ada, kita naik lagi ke atas. Dahlia. Ini Tansa. Tansa ada. Ya, ternyata error. Mic-nya. Oh alah, yaudah Tansa, cus. Wanita hamil G2P1 usia kehamilan 9 minggu keluar bercak merah dari vagina. Pemeriksaan jinnya ostiumnya tertutup, bercak darahnya positif. Diagnosisnya abortus yang iminen. Oh, masih tertutup, bercak darahnya positif, jadi cuma flek-flek aja ya. Terus nggak ada keterangan sudah keluar jaringan. Maka di sini dia masih yang iminen. Kalau keywordnya lain selain dari jaringan adalah tinggi fundus ya. Kalau iminen tinggi fundusnya masih gimana? Sesuai masa kehamilan? Iya, masih sesuai masa kehamilan karena belum ada yang keluar. Gitu. Jadi kita lihat ini. Oh ya, diagnosis abortus tuh ada yang bilang 22 minggu ke bawah,
atau 20 minggu ke bawah juga sama. Jadi ini di sini ada perdebatan memang. Kalau kita pakainya yang dari UMY, kita batasnya 20 minggu ya. Jadi kita sepakat aja 20 minggu ke bawah dikatakan abortus. Atau beratnya kurang dari 500 gram. Kemudian bedanya ini, abortus imminens itu masih flek-flek doang. Terus uterusnya masih sesuai dengan usia gestasi, serviksnya pasti tertutup. Nah, apabila uterusnya sesuai usia gestasi tapi OW-nya terbuka, maka di sini yang insipien, sedang OTW, sedang berjalan. Sedang berjalan itu maksudnya gimana? Oh, berarti dia sedang OTW mau turun, bisa jadi teraba jaringan di dalam leher rahim, atau belum teraba juga nggak apa-apa, tapi terbuka serviksnya. Yang jelas belum ada jaringan yang keluar. Nah, terus kalau udah ada jaringan yang keluar gimana? Nah, tinggal kita lihat, apakah jaringannya ini cuil-cuilan aja atau jaringan yang utuh. Kalau jaringannya cuma cuil-cuil aja, maka dia yang incomplete. Kalau yang utuh, maka yang komplit. Jadi kita lihatnya dari uterusnya dulu, sesuai gestasi enggak. Kalau sesuai, pilihannya ada dua. Tertutup, itu imminens. Terbuka, itu insipien. Kemudian, setelah yang dari uterus, kita lihat lagi jaringannya. Ada jaringan yang keluar enggak? Kalau ada jaringan yang keluar, pilihannya cuma dua. Yakni incomplete, itu jaringannya cuil-cuilan. Kalau komplit, itu dia sudah sempurna. Nah, incomplete dan komplit bisa dua-duanya tertutup. Maka kita nggak pakai serviks sebagai patokan. Nanti kita lihatnya eksklusi jaringannya ini sudah sempurna atau belum. Gitu. Karena kalau incomplete, misalnya sih belum sempurna tapi OW-nya sudah nutup juga bisa. Nanti kan harus dibuka lagi untuk dikulet. Terus misabortion di sini dia nggak ketahuan, jadi nggak ada darah, nggak ada nyeri perut, cuman pasti bayinya nanti akan mengkeret ya, mengecil gitu, jadi usia gestasinya lebih kecil. PP testnya sudah negatif, nggak ada jaringan yang keluar sama sekali. Oke. Penanganannya untuk abortus imminens kita bed rest ya. Bed rest tidak perlu pengobatan apa-apa, tidak boleh berhubungan seksual, nggak boleh jalan-jalan. Kemudian dipantau dengan HB dan USG serial setiap 4 minggu sampai nggak ada perdarahan lagi. Naik ke atas, Dahlia ya. Iya, sudah masuk ya. Ini tata laksana. Wanita hamil, lupa berapa lama hamilnya, 8 minggu. Keluar dari jalan lahir disertai jaringan. OUE terbuka, terdapat sisa jaringan. Berarti yang kuretase. Diagnosisnya apa ini? Abortus incomplete. Oh iya, ini BTW maaf ya soalnya jelek gini karena ini ngambil dari Theo Aibki, hafalan-hafalan orang. Terus, oh ya ini diagnosisnya tadi adalah abortus yang incomplete karena terdapat sisa jaringan. Tadi kita lihat bahwa incomplete itu bisa OUE-nya terbuka, bisa juga OUE-nya tertutup, tapi yang jelas ada sisa jaringan. Terus terapinya kuretase. Oke, gampang. Jika pada saat incomplete ini UK-nya kurang dari 16 minggu, maka kan masih kecil tuh. Boleh digunakan jari atau forceps cincin aja buat mengeluarkan yang masih mencuat gitu. Tapi kalau yang perdarahannya banyak, berarti kan masih ada sisa di dalam. Kenapa kok yang ini perdarahannya ringan sedang? Oh, berarti di dalam tuh sudah bersih, sudah keluar semua gitu. Kenapa yang ini perdarahannya banyak? Oh, berarti di dalam masih sisa. Maka butuh AVM, aspirasi vakum manual. Ini sekarang AVM itu merupakan pilihan utama ketimbang kuret.
Kenapa? Karena AVM jadi disedot kayak pakai sedotan gitu kan. Disedot itu lebih menimbulkan jaringan parut yang sedikit ketimbang kuretase. Maka jika tidak ada AVM, baru pilihannya adalah kuretase dengan sendok kuret. Nah, di sini karena sendok kuret ini menyebabkan jaringan parut lebih parah ketimbang si AVM. Terus kalau perdarahannya masih berlangsung, tambahkan metergin atau metil ergometrin 0,2 mg IM, bisa diulang 15 menit, atau misoprostol per oral 400 mikrogram. 400 mikrogram berarti satu tablet ya. Tabletnya 200, ding. Oh, berarti 2 tablet, sorry. Satu tabletnya 200. Kalau usia kehamilan lebih dari 16 minggu, berarti kan sudah besar. Harus diberikan infus dulu oksitosin biar terjadi ekspulsi secara spontan. Terus boleh juga ditambahkan misoprostol 200 mikrogram per vaginam tiap 4 jam sampai ekspulsi, maksimal 800, berarti sampai 4 kali doang pemberian. Terus kalau masih belum bersih juga dikuret. Lanjut, habis dari Dahlia, Fikri. Ini Mbak. Yuhu. Diagnosis wanita 35 tahun, G3B2A0, umur kehamilan 40 minggu, keluar air 10 jam yang lalu. Ini dah belum ada, kontraksi belum ada, tes nitrasin positif, diagnosisnya yang C bukan Mbak, yang G3B2A0 ATM KPD. Kenapa kok dibilang KPD? Karena ada nitrasin tesnya positif. Benar. Nitrasin tes positif. Tapi kalau misalnya nih, di sini dia bilang tes nitrasin positif, sudah ada lendir darah, pembukaan 2 cm, itu KPD bukan? Infarto bukan? Nah, itu infarto, benar. Jadi keywordnya adalah pembukaan. Yang dikatakan KPD itu harus tidak ada pembukaan, alias belum dalam persalinan. Kalau sudah dalam persalinan, ketubannya pecah, sudah ada pembukaan, ya udah normal dong gitu. Jadi kalau ada pembukaan di sini, sudah ada kontraksi, ada lendir darah, disebutnya infarto. Tapi kalau belum ada sama sekali, dia rembes, barulah dia dikatakan KPD. Memastikannya sebenarnya dengan inspekulo ya. Jadi kita masukkan inspekulo, terus kita lihat adakah pooling. Pooling tuh kumpulan ketuban. Pooling amnion di daerah fornix vagina. Kalau ada, barulah kita masukkan si nitrazin ini. Kalau nitrazinnya positif, nanti baru dikatakan dia KPD. Terus waktunya apabila dia pecahnya itu pas sudah 37 minggu, namanya PROM atau premature rupture of the membrane aja. Tapi kalau yang sebelum 37 minggu dikatakan PPROM, preterm premature rupture of the membrane. Terus sangat preterm itu 24 sampai 34 minggu. Jadi 34 kan hafalannya kalau paru-paru belum matang, paru-paru kan matangnya di 34 minggu ya. Kalau paru-paru belum matang maka dia sangat preterm. Tapi kalau paru-paru sudah matang dia yang preterm saja. Kalau sudah aterm maka dia dikatakan prom aja. Terus prolong dia sudah lebih dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam ini harus segera di SC ya. Karena dicurigai nanti dia ada chorioamnionitis. Chorio tuh korionnya di sini di luar. Amnio tuh berarti selaput ketubannya. Chorioamnionitis. Lanjut. Khalid. Gitu aja. Wanita 20 tahun, T1 anak. Suaranya hilang. Halo? Khalid?
Cek. Error ya? Ganti Zadi, Po? Iya, mohon maaf dokter. Oke. Saya ulangi, Dok. Oh Jadi iya, wanita iya. 20 tahun, G1P1A0, usia kehamilan 8 minggu, datang dengan keluhan mulas-mulas serta keluar darah bercampur lendir dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Pemeriksaan obstetris janin tunggal, preskop, PUKA, DCJ 140, reguler. Pemeriksaan genital terdapat darah. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis. Itu bukan dok, test. Dia 28 minggu kan, mules-mules ada bercampur darah, lendir darah. Ini kira-kira apa nih diagnosisnya? Baru 28, kok udah mules? Partus prematurus, PPI. PPI, partus prematurus iminen. Jadi ini terancam mau jadi prematur. Nah, PPI kita mau memastikan dia ada infartu atau enggak melalui apa berarti? Mau melihat apanya? Dari itunya dok, air ketubannya. Bukan, kita melihat dari pembukaan. Kan kalau dikatakan partus prematurus, mau partus berarti sudah buka. Tapi kalau iminen itu belum tentu membuka, jadi masih terancam doang. Nah, untuk memastikan bahwa dia ini infartu atau tidak, harusnya kan di VT. Harusnya. Tapi nggak boleh, karena di sini dia baru 28 minggu. Takutnya kalau di VT semakin membuka nanti, semakin memicu mulus-mulusnya. Yang paling aman adalah inspekulo. Inspekulo itu cuman memasukkan spekulum, kemudian kita lihat, oh buka, maka di sini dia sudah masuk ke diagnosis partus yang prematurus. Tapi kalau masih nutup, maka masih PPI, harus segera diberikan tokolitik untuk menghilangkan kenceng-kencengnya itu. Pakainya nifedipin biasanya, dikasihnya nifedipin. Atau salbutamol. Salbutamol itu obat asma, tapi fungsinya buat memecahkan mulus-mulusnya itu biar nggak partus prematurus. Pemeriksaan bimanual ini mungkin maksudnya kompresi bimanual ya? Atau pemeriksaan bimanual yang masukkan jari sama pakai tangan, itu makin parah lagi dong. Udah pakai jari masuk, tangannya di luar juga goyang-goyang, itu nggak boleh. Fern test KPD, lakmus juga KPD, nyeri goyang porsio untuk KET. Di sini dia nggak ada keterangan keluar cairan ya, cuman lendir darah aja kan. Maka dia nggak usah dilakukan KPD-KPD-an ini, Fern test lakmus nggak usah. Terus ini kriteria diagnosisnya adalah di bawah 37 minggu tapi udah kenceng-kenceng, 4 kali dalam 20 menit atau 8 kali dalam 1 jam. Terus ada perubahan serviks tadi, pembukaannya harus lebih dari 2 cm ke atas. Oh iya, bisa juga kalau di luar tuh pakai cervical cerclase ya, diikat serviksnya diikat pakai semacam kayak karet gitu, diikatin, nanti kemudian setelah sudah aterem 36 minggu ke atas atau 37 dilepas cerclasenya itu. Tapi kalau di Indonesia jarang, biasanya di tokolitik aja terus bed rest. Lanjut. Jadi iya, MGSO 4 40%, karena di sini sudah kejang ya,
sudah kejang, berikan si MGSO4 ini diagnosisnya sudah eklamsia. Terus kalau belum kejang, masih preeklamsia, kalau terapi definitif itu harusnya diterminasi kehamilan. Terminasi kehamilan bisa dengan SC atau dengan induksi itu bisa. Tapi kalau sudah kejang, terapi definitifnya adalah MGSO4. Pemberiannya ingat MGSO4 itu adalah 4 gram dulu. Ini secara IV pelan. Jadi 4 gram itu sama dengan 10 cc. Dicairkan dalam 10 cc juga. Berarti totalnya 20 cc ya. 20 cc dalam 20 menit nanti diberikan IV. Udah kejang-kejang gitu kan susah nih kita mau IV-nya. Apalagi dia belum diinfus. Ya udah langsung aja 5 gram. Bokong kiri, 5 gram bokong kanan gitu. 5-5. Terus kalau ternyata masih bisa tadi yang IV, maka dilanjutkan sisanya tadi 6 gram. 6 gramnya itu 15 cc diencerkan dalam 500 cc NaCl atau Ringer laktat. Kemudian diberikan selama 6 jam. Diulang hingga 24 jam atau sampai kejang berakhir. Kalau dia tidak kejang maka 24 jam aja. Tapi kalau kejang, ya udah sampai dia kejangnya berakhir. Terus ini syarat pemberian MGSO4 harus punya CA glukonas karena CA glukonas merupakan antidotumnya ya. Jadi MGSO4 ini komplikasinya bisa bikin henti nafas. Kalau henti nafas, antidotumnya si CA glukonas. IV pelan sampai bernafas lagi. Kemudian respirasinya harus minimal 16 kali per menit, nggak boleh lebih lambat. Refleks patelanya harus ada, urinnya harus 30 cc per jam. Oke. Habis jadi Nike. Diagnosis. Perempuan usia 32 tahun datang dengan G2P1A0 usia kehamilan 28 minggu, memeriksakan kehamilannya, pemeriksaan fisiknya tekanan darah 150/90, lain-lainnya DBN, proteinuria negatif, riwayat HT sebelum hamil negatif. Diagnosisnya HT gestasional. Kenapa kalau HT gestasional? Usia kehamilannya lebih dari 28 minggu, terus riwayat HT sebelum hamilnya negatif. Berarti ini baru terdiagnosis ya? Baru terdiagnosis, kemudian di atas 20, batasnya 20 minggu. Terus kalau 20 minggu ke atas, tapi proteinuria positif, namanya? Superimpos. 20 minggu ke atas loh. PEB. PE ya. Preeklamsi. Terus kalau kurang dari 20 minggu proteinuria positif baru yang superimpos. Superimpos. Oke. Nah, nggak ada penjelasannya ya. Ini membedakan preeklamsia ringan dan berat gimana? Preeklamsia ringan kalau zaman dulu itu dibedakan dengan proteinurianya. Kalau positif 1 itu masuknya yang ringan, positif 2, 3 ke atas masuknya preeklamsia yang berat. Tapi kalau sekarang enggak. Membedakannya cuma dari tensinya aja. Kalau tensi 140 itu masuknya ke yang ringan. Kalau tensi di atas 160 160/90 itu masuknya ke yang preeklamsi berat. Jadi membedakannya dari tensi ya, bukan dari proteinuria. Tensi 140 ke atas itu ringan, tensi 160 ke atas itu yang berat gitu. Kalau yang hipertensi kronis di sini dia ada riwayat sebelum hamil, tapi proteinurianya negatif. Eklamsi sudah kejang. Oke. Habis Nike, Rian.
Wanita datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir sejak 30 menit yang lalu. Sehabis melahirkan anak keempat, proses persalinan placenta sudah keluar. Terjadi perdarahan bergumpal. Pemeriksaan fisik, GCS 10, TG 80, respirasi 28, suhu 35. Perkembangan fisik posisinya tidak terlihat, kontraksi kurang baik, plus satu jari di atas pubis edema terdapat massa. Penanganan prioritasnya atau mungkin shocknya dulu gitu. Kan ABC ya, airway, breathing, circulation dulu. Airway-nya gimana? Aman. Breathing-nya gimana? Respirasi 28, oh ya cepet sih tapi masih aman. Kemudian masalahnya apa? Berarti C-nya circulation 80 per palpasi, shock nih. Segera harus dilakukan pemberian cairan. Walaupun kausanya adalah apa ini? Retensi plasenta ya. Terdapat massa kan? Retensi plasenta memang susah plasentanya. Kemudian setelahnya berhasil, berarti habis ditarik ada massa yang keluar. Kemungkinan besar apa? Inversio kan? Nah, inversio uteri. Jadi dia balik keluar gitu loh. TFU-nya satu jari di atas simpisis. Berarti ini turun banget. Wong habis melahirkan kok bisa-bisanya TFU-nya di bawah. Itu kan nggak mungkin sekali. Di atas, di simpisis pubis kan jauh ya. Harusnya kan kalau habis melahirkan dia masih di umbilikus dulu. Kemudian turun satu jari di bawah umbilikus, 2 jari di bawah umbilikus gitu-gitu. Masanya ini adalah si inversio uteri. Terus resusitasi segera nih, harus dikasih cairan. Kalau atonia keywordnya dia pasti TFU-nya malah tinggi ya. Harusnya di atas umbilikus gitu mungkin. Kalau mioma nggak usah di terapi segera kan, ini elektif. Retensi plasenta sudah bisa keluar kok ini. Oh ya, gimana cara membedakan antara inversio uteri sama prolaps uteri? Inversio kapan terjadinya? Kalau inversio biasanya sesaat setelah persalinan, Mbak. Kalau prolaps kapan? Kalau prolaps hari-hari di luar persalinan. Iya. Terus faktor risikonya apa kalau inversio? Kalau inversio karena manuver kristaller Manuver apa? Manuver kristaller yang mendorong dari atas. Biasanya ini PTT, peregangan tali pusat terkendalinya tidak dilaksanakan dengan baik, jadi dia tarik malahan. Ditarik itu dia malah nanti jadi inversio. Terus kalau yang prolaps faktor risikonya karena multiparitas. Multipara, jadi dia sudah nenek-nenek, biasanya anaknya 5 ke atas atau 11, 12, dan nanti dia yang prolaps. Terus dari masanya juga, kalau yang inversio, masanya itu kasar, karena yang terdorong adalah bagian dalam dari uterus, jadi dia bagian dalamnya itu kasar. Kalau yang prolaps, masanya halus dan mengkilat, gitu. Terus ini tambahan ada solusio plasenta. Kalau solusio plasenta sudah lepas plasentanya sejak dari dalam perut. Jadi dia ada darah yang kehitaman. Terus tegang perutnya, terus pasiennya jadi penkes biasanya. Keadaan umumnya buruk. Kalau plasenta previa darahnya segar. Jadi bedanya dari warna darah ya. Kalau yang solusio plasenta darahnya gelap. Kalau yang plasenta previa darahnya segar, namun keadaan ibunya bagus, nggak terlalu parah, karena plasentanya masih nempel. Kalau yang solusio, plasentanya lepas. Habis Rian siapa? Raden? Seorang wanita berusia 55 tahun datang dengan keluhan keluar lendir dari kemaluannya berwarna putih kekuningan. Sudah 7 hari ini, pasien memiliki riwayat cervicitis. TTV dalam batas normal. Pada pemeriksaan spikel ditemukan massa berbenjol-benjol di serviks. Pemeriksaan penunjang yang tepat adalah
kolposcopy itu. Iya, betul. Kenapa kok kolposcopy? Yang lainnya kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak pap smear? Karena nggak. Keywordnya adalah karena ada massa. Jadi kalau misalnya ada lesi anatomis berupa massa, benjolan, warna merah, pokoknya kalau lesinya kelihatan, mata kita kelihatan, maka langsung biopsi kolposkopi ini ya. Lesi anatomis positif, langsung biopsi. Tapi kalau tidak ada lesi, hanya keluhan saja, misalnya nyeri saat berhubungan seksual atau nyeri saat mau menstruasi seperti itu, maka dia pap smear. Tapi nggak ada lesinya ya. Jadi kalau kita lihat in speculo, oh bersih kok, tapi kok ada keluhan, pap smear. Kalau nggak ada lesi, nggak ada keluhan, kita cuman screening aja, misalnya setahun sekali atau saat program-program puskesmas tuh pakainya IVA. Jadi pasiennya pengen ngecek aja nih, kita IVA inspeksi visual asam asetat, tetesin aja asam asetat nanti warnanya putih, aceto white, udah gitu. Kalau negatif, cek lagi tahun depan boleh. Kalau positif, IVA-nya lanjut ke pap smear. Kalau pap smear positif juga ada karsinomanya, lanjut ke biopsi. Biopsi positif juga, tinggal terapinya mau apa? Apakah mau kita ambil serviksnya, atau mau kita krioterapi, atau mau dikonisasi, dipotong. Porsinya itu dipotong berbentuk kon, seperti itu. Konisasi, krioterapi, atau mau diambil serviksnya semua. Jadi keywordnya tadi ya, kalau ada massa, langsung kolposkopi. Kalau tidak ada massa, tapi ada keluhan, pap smear. Kalau tidak ada massa, tidak ada keluhan, screening aja IVA. Oke. Ini pap smear, yang butuh pap smear kalau 21-29 tahun, pap smearnya tiap 3 tahun. 30-65 tahun, pap smearnya tiap 5 tahun plus HPV test atau pap smear aja 3 tahun sekali. Kalau 65 tahun ke atas nggak usah di screening lagi karena sudah tidak usia produktif. Oke, lanjut. Delia. Delia ada? Ada. Berapa usia kehamilannya? Seorang wanita 10 tahun terhambat haid fundus uterus setinggi pusat. Berapa usia kehamilannya? 22. Yang mana ya? Oh, ini ada 2 ya. Ada 20, ada 22. Tapi kalau misalnya ada seperti ini sih yang paling sering dipakai 20 sih. Walaupun ini tuh sakjane menyebalkan soalnya. Semoga besok nggak ada soal yang ambigu gini ya. Yang paling sering dipakai sih 20 sebenarnya. Tapi kan tetap aja ini kan ilmu awang-awang toh. Bukan ilmu yang pasti. Ini batasnya 20. Lanjut. Habis Delia, Fikri. Seorang perempuan 30 tahun datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada payudara kiri. Pasien mengaku putih lancet dan nyeri sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya demam dan menggigil saat itu sedang menyusui anaknya usia 3 minggu. Tekanan darah 120/80, heart rate 80, respiratory rate 20, suhu 39. Pada pemeriksaan fisik ditemukan payudara bengkak kemerahan. Penyebab yang A. Aku kalau nggak tahu apa-apa ya, langsung ku jawab Staphylococcus aureus. Jadi emang Staphylococcus aureus itu memang penyebab paling sering kan di mana-mana, mau dari mata, blefaritis, mau sampai apa, bahkan sampai ini mastitis juga itu paling banyak emang
aureus. Ini mastitis ya. Keywordnya adalah dia demam, menggigil, kemudian payudaranya bengkaknya biasanya sebelah, satu sisi doang gitu. Terus faktor risikonya karena menyusui yang tidak bergantian atau putingnya lecet. Kemudian paling sering penyebabnya ini ada aureus dan Staphylococcus albus, E. coli, sama Streptococcus alpha, beta, dan yang non-hemolitikus. Jadi yang kita jawab Staphylococcus aureus. Tuh, faktornya tadi ini ya, menyusuinya masih baru-baru menyusui, puting lecet, menyusui hanya satu posisi, menggunakan bra yang ketat, riwayat mastitis sebelumnya. Lanjut. Khalid. Oke, dokter. Seorang wanita 27 tahun datang ke puskesmas dengan kencang-kencang seperti ingin melahirkan. Pada pemeriksaan dalam dapatkan pembukaan serviks 6 cm dan teraba orbita hidung, mulut, dan dagu. Tata laksana pada pasien ini ASD. Ini presentasi apa? Presentasi muka. Presmuk ya. Presentasi muka terabanya ada mata, hidung, mulut. Kemudian apabila sudah lengkap sedemikian hingga, itu hanya bisa dilahirkan per vaginam apabila dagunya Nah ini, dagu anterior, itu yang bisa secara per vaginam. Hanya bisa kalau udah lengkap, tapi kalau belum lengkap langsung SC aja. Jadi kita hindari keadaan di mana bayinya sudah makin turun. Jadi kalau belum lengkap SC. Kalau sudah lengkap, yang bisa lahir hanya dagu anterior. Ingat ya. Kalau dagu posterior, mau lengkap, mau belum lengkap nggak bisa. Harus segera di SC. Kalau tidak, nanti janinnya mati, harus di kraniotomi. Kraniotomi itu dibolongin kepalanya, dikeluarkan isinya, sehingga dia nanti bisa mengecil dan bisa keluar. Itu kan mengerikan. Terus ini, kalau dagu anterior seperti ini, jadi dagunya ada di simfisis pubis, maka yang kita raba nanti matanya ada di bagian belakang. Kalau dagu posterior, maka dagunya ada di daerah sakrum. Ini kan udah nggak bisa nekuk lagi seperti ini, udah maksimal. Dan nanti dia nggak akan bisa lahirnya. Terus presentasi oksiput posterior. Oksiput tuh ini ya, belakang ya, oksipitalnya di posterior. Nanti terabanya adalah fontanelanya di dekat sakrum. Fontanela ubun-ubunnya di dekat sakrum. Ubun-ubun besar. Salah, ubun-ubun kecil. Presentasi muka ada mulut, rahang, dan mata. Presentasi ganda ada tangan dengan sesuatu, misalnya tangan dengan kepala kah, atau tangan dengan bokong juga bisa. Terus bokong, ada bokong sempurna, berarti murni. Ini ya, sampai ini ya. Aureus, oke.
Oh, ini juga udah. Ini udah. Oke. Jadi terakhir, apakah Khalid? Bukan ya? Iya Khalid. Sekarang jadi berarti ya? Ya, karena uterusnya setinggi umbilikus, berarti dia nggak bisa mengkeret gitu. Jadi dia ini atonia. Terapinya atonia sama seperti tadi, harus dimasase dulu, kemudian diinjeksi dengan oksitosin. Gejalanya kalau atonia segera setelah anak lahir ya. Bedakan dengan yang subinvolusi. Kalau subinvolusi dia biasanya berminggu-minggu setelah anak itu lahir. Terus robekan jalan lahir, nanti darahnya segar, mengalir segera setelah bayinya lahir. Retensi plasenta nggak bisa lahir. Kalau retensi sisa plasenta, maka dia ada sebagian plasenta atau selaput amnion yang tertinggal. Nah, ini bisa memicu si subinvolusi tadi. Sisa plasentanya menyebabkan uterus tidak bisa kembali ke ukuran semula. Ruptur uteri, kalau ruptur uteri itu ciri khasnya ada nyeri perut yang hebat, terus kontraksinya malah hilang. Kalau yang RUI, ruptur uteri iminen, itu ditandai dengan ada bandel. Bandel itu seperti sebuah garis yang tipis banget di sekitar perut ibu. Nah, itu berarti sudah mau robek tuh bandelnya itu. Tulisannya BANDL. Nah, terus ditandai dengan urinnya merah ya kalau ruptur uteri iminen. Inversio tadi ada massa, kemudian gangguan pembekuan darah, kalau ini ada masalah di hemostasisnya. Lanjut, Nike. Boleh? Kalau ruptur, sudah robek, itu dia teraba bagian janin yang jelas. Jadi di perutnya itu teraba kaki, teraba tangan gitu. Tapi kalau yang ruptur uteri iminen tuh masih tipis, menipis gitu, ada bandelnya malahan. Oke. Nika? Ya, G2P0A1 usia kehamilan 32 minggu, datang dengan perut mulas-mulas sejak 6 jam yang lalu. Riwayat keputihan berbau warna hijau, komplikasi terberat yang dapat terjadi endometritis. Terberat pertanyaannya. Kematian. Iya, kalau terberat ini sebenarnya juga sama-sama ambigu ya soalnya ya. Tapi kalau tanya terberat itu kematian janin. Ini emang benar sih, dia ada keputihan, berbau, warna hijau. Nah, gimana caranya membedakan antara endometritis dengan chorioamnionitis? Ini pasiennya masih hamil. Kalau masih hamil, kira-kira komplikasinya jadi endometritis atau chorioamnionitis? Chorioamnionitis. Iya, benar. Chorioamnionitis berarti kan masih ada ketubannya. Kalau masih ada ketuban berarti masih hamil. Ini komplikasinya. Tapi kalau sudah lahir atau habis abortus, habis dikuret, habis ke dukun bayi, bukan dukun bayi maksud, pokoknya habis melahirkan, berarti itu yang endometritis. Oke, ini yang paling parah adalah komplikasi janinnya ya, yang meninggal. Lanjut.
Rian. Rian ada? Kalau Halo, nggak Assalamualaikum. ada, Iya, Dokter. Waalaikumsalam. Oke, Saya baca nggak, Dok? ya. Suami istri ke klinik untuk konsultasi. Suaminya menikah 5 tahun, belum punya anak. Analisa sperma, jumlah ejakulat 3 cc, konsentrasinya 17, morfologi 52, motilitas 31. Morfologinya saya belum tahu nilai normalnya, Dokter. Oh iya. Kalau ini di sini yang tidak normal adalah motilitas ya. Motilitas total itu adalah gerakan antara sperma yang bagus yang A dan sperma yang sedang itu sperma yang B. Nah, kalau di sini 31 itu sedikit, berarti dia maksudnya yang asteno. Asteno itu artinya lemes. Oke, kita review dulu materinya ya. Kalau normozoospermia itu jumlah. Normal itu maksudnya jumlahnya normal, yakni lebih dari 15 juta. Oh, berarti tadi ini normal. 17 ya. Kemudian oligo artinya sedikit. Berarti kurang dari 15 juta. Itu kalau jumlah spermanya. Asteno itu artinya gerakan. Kalau gerakannya sedikit namanya lemes. Asteno kan, malas atau lelah gitu. Astenozoospermia. Kalau sperma yang A itu kurang dari 32%. Kalau sperma A dan B itu kurang dari 40%. Nah, sperma A ini bagus, gerakannya cepat dan lurus. Tapi kalau yang B itu lambat dan tidak lurus, jadi dia gerakannya oleng gitu, miring-miring, tapi tetap dianggap masih bergerak. Kalau yang C, dia bergerak di tempat, cuman getar-getar aja. Kalau yang D justru tidak bergerak sama sekali. Jadi yang dihitung yang A sama B aja. Tadi di sini dia bilang motilitas total, berarti A dan B harusnya 40%. Kalau dia bilang motilitas sperma A, harusnya 32%. Sama-sama sedikit ya. Kalau morfologi itu bentuk kok nggak ada ya di sini. Oh ini nih, teratozoospermia itu bentuk. Harusnya kan bentuknya itu ada kepalanya sama ada ekornya. Tapi kalau yang tidak normal bisa jadi kepalanya hilang, atau ekornya yang hilang, atau ekornya terpotong gitu. Normalnya morfologi itu 4% ke atas. Jadi sedikit banget nggak apa-apa memang. Kalau kurang dari 4%, maka dia dikatakan terato. Nah, yang parah adalah kalau tiga-tiganya bermasalah. OAT sindrom, oligo, asteno, terato, zoospermia. Nah, ini sudah semakin kecil lagi kemungkinan untuk menghamilinya. Tapi kalau yang di sini A, zoospermia berarti nggak ada spermanya sama sekali. Saat dia ejakulasi, hanya keluar semen. Kalau yang aspermia, udah nggak ada spermanya, nggak ada semennya, berarti saat dia ejakulasi nggak ada yang keluar. Gitu. Oke, lanjut. Raden. Raden ada? Kalau nggak ada, Tansa. Tansa ada? Nyonya X, G1P0A0, datang ke klinik untuk ANC, hamil 38 minggu, pemeriksaan Leopold 1 kosong, Leopold 2 terabas keras sisi kanan, dan lunak sisi kiri. Leopold 3 tidak teraba bagian janin. Letak janin berdasarkan keluhan. Lintang. Letak yang lintang ya. Kalau Leopold 1 kan di atas, kalau kosong berarti jelas-jelas dia berarti melintang. Terus Leopold 2 samping. Ada sisi kanannya keras, berarti kepalanya di kanan, bokongnya di sisi kiri. Letak lintang kemungkinan besar presentasinya apa?
jari. Bahu. Presentasi bahu, jadi ntar bahunya yang turun ke bawah. Nah, ntar yang keluar pertama kali biasanya tangan. Tangannya keluar, kemudian kalau kita tarik ya ntar bisa patah dong di bagian lehernya. Terus bisa bikin komplikasi itu loh, yang tangannya ketarik itu abduction palsy. Sama seperti kalau kita komplikasi pada distokia bahu, itu kan juga ada abduction palsy karena bagian lehernya, plexus brachialisnya ketarik. Ya, letak lintang. Kalau masih banyak cairan ketubannya bisa kita lakukan versi luar, tapi kalau sudah mulai partusnya udah infartu ya harus segera di SC. Lanjut, Dahlia. Cara pemberian terapi. Ibu hamil 12 minggu, keluhan batuk 3 minggu yang lalu. Gejala khas TB, pemeriksaan penunjang BTA positif. Ini yang segera dimulai regimen RHGT. Yang nggak boleh apa? Pada ibu hamil obat TB? Streptomycin. Iya, nggak boleh streptomycin karena dia ototoksik. Lain-lainnya boleh, jadi yang RHZE betul. Yang S tidak boleh ya. Kalau yang ini C sama D ini nggak perlu menunggu trimester 2, trimester 3 nggak apa-apa. Oke, ototoksik, kemudian juga si nefrotoksik sama neurotoksik ini streptomycin. Neurotoksiknya di nervus 8, nervus 8 kan vestibulocochlearis, sama juga pada pendengaran. Lanjut, Fikri. Misalnya spesifik untuk cairan ketuban, pasien G1P0A0 3 minggu tiba-tiba keluar cairan dari jalan lahir 10 menit yang lalu, tidak mulas, dan janin masih gak aktif. Tidak ada kelainan dari pemeriksaan fisik. Yang nitazine test, yang B. Ya, betul. Kalau whiff test? Itu yang odor itu ya? Yang bau amis. Pada apa bau amis? Bakterial? Vaginosis, BV, benar. Atau nama lainnya amin ya, whiff amin test. Kalau in speculo itu dia sebenarnya bagus untuk memeriksa KPD, untuk memeriksa adanya pooling atau kumpulan cairan, tapi dia tidak spesifik gitu. Kalau yang nitrazin memang khas buat KPD, ketuban. Asam asetat, IVA tadi ya. KOH buat jamur. Oke, lanjut. Habis Fikri, Khalid. Khalid ada? Oh, nggak ada, jadi ini apa ini? Pasiennya kenapa? Kan mules nih, mules. Kemudian udah ada hisnya. Terus ada pembukaan, berarti sudah infartu. Tapi kalau udah 4 jam, ada kaputnya besar. Padahal nggak divakum. Tandanya apa? Kaput itu menandakan adanya ruangan yang sempit, jadi kepalanya nggak bisa lewat. Ada edem cervix juga lagi. Diagnosisnya adalah
HP ini. Jadi kenapa kok dia di sini 4 jam ada kaputnya besar? Oh, berarti ibunya itu mungkin ngejen, kemudian ada tekanan yang besar pada kepala janin sehingga menyebabkan bengkak. Terus serviksnya pun ikutan bengkak. Nah, kalau sudah kayak gini nggak akan bisa lahir. Nggak akan bisa lahir, harus segera dirujuk untuk sesar. Gitu ya. Terus kalau yang observasi 4 jam di sini sudah lewat dari partograf itu kan. Partografnya kan kalau sudah 4 jam kok nggak nambah, berarti sudah lewat garis, harus segera dilakukan tindakan. Tindakannya rujuk. Injeksi antibiotik belum perlu karena nggak ada indikasi adanya air ketuban yang hijau, nggak ada ya. Demam juga nggak ada, nggak usah. Misoprostol kontraindikasi karena semakin kenceng nanti ininya kontraksinya. Oksitosin juga kontraindikasi. Lanjut Nike. Ibu hamil pada anak yang lahir didapatkan klasifikasi mikrosefal chorioretinitis. Penyebab anak mengalami hal tersebut infeksi CMV. Oke, mikrosefal ke CMV ya. Kalau tokso lebih ke arah hidrosefalus. Terus kalau rubella apa? Triasnya PJB, katarak kongenital sama tuli. Oh ya tuli. Jadi triasnya rubella tuh mata, telinga, sama yang jantung. Nah terus nggak selalu cuman katarak ya. Kalau rubella tuh bisa juga glaukoma kongenital bisa. Terus neuritis optik kongenital juga bisa. Jadi dia nggak cuman katarak doang. Rubella. Herpes, kalau herpes simplex itu ada scar pada saat lahir. Jadi ntar dia pas lahir udah ada kayak semacam jaringan parutnya gitu. Itu kalau yang herpes. Kalau varicella pada ibu hamil, nanti bayinya ada khasnya apa? Pernah dengar nggak? Missing hand. Jadi dia nanti bayinya nggak punya tangan. Buntungnya di sekitar antebrachium. Sampai antebrachium doang dia nggak punya manus, nggak punya tangan. Itu kalau varicella zoster virus. Kalau sipilis nanti bayinya lahir juga sudah ada makulopapular rash-nya. Terus terapinya toxo. Untuk toxo itu kalau kurang dari 18 minggu kasihnya spiramisin. Kalau lebih dari 18 minggu yakni pirimetamin, sulfadiazin, sama asam folat. Oke, kalau kurang dari 18 minggu spiramisin saja. Lebih dari 18 minggu pirimetamin, sulfadiazin, asam folat. Lanjut, Rian. Siap, Dok. Nyati 27 tahun, sulit memberi ASI, pemeriksaan puting masuk ke dalam. Puting dapat keluar dibantu dengan penekanan jari. 2 ya, Dok ya? Kalau 3 masuk lagi nggak sih? Kalau 3 tuh nggak bisa keluar sama sekali. Oh, berarti 3, Dok. Hah? 2 bener dong malahan. 2 ya, Dok ya? Jadi kalau 1 Halo, suaranya hilang. Cek. Iya. Halo. Iya. Iya, sinyalnya jelek, hujan deras sih. Oke, sabar. Hujan deras. Oke. Ini kalau yang 1 dia bisa dipencet bertahan lama. Kalau 2 dipencet dilepas dia masuk lagi. Jadi yang soalnya lebih ke arah ini. Jadi keluarnya dibantu dengan penekanan jari. Begitu jarinya dilepas nanti dia akan masuk lagi. Kalau yang 3 walaupun dipencet pun nggak bisa sama sekali. Oke, berarti 1 dipencet keluar. 2 dipencet keluar tapi harus dipertahankan.
Kalau 3, dipencet nggak bisa keluar. Terus lanjut, Raden. Nggak ada ya? Lanjut Ada ke... benar. Oh, ada. Wanita 35 tahun, G3B2A0, ketika kontrol tanda 150 pada usia kehamilan 16 minggu, proteinurinya negatif, pada pasien tidak yakin punya riwayat hipertensi sebelum hamil, tidak ada keluhan pusing atau kaki bengkak. Diagnosisnya hipertensi kronis. Oke. Hipertensi kronis karena dia 18 ya. Kurang dari 20 minggu masuknya yang kronis. Kalau dia lebih dari 20 minggu disebutnya HT gestasional karena nggak ada proteinuria. Oke, gampang. Kan sah. Seorang ibu P1A0 usia kehamilan 8 minggu datang dengan keluhan darah dan bercak darah 1 hari lalu. Dirasakan sedikit, riwayat keluar gumpalan darah tidak ada. Abortus ini, tapi osteo nggak ada. Nggak ada keterangan, cuman dia bercak darah aja tanpa gumpalan. Berarti kemungkinannya antara iminen atau insipien. Mulasnya sedikit. Oh, kalau mulas sedikit berarti lebih ke arah yang iminen. Ini nyeri perutnya, kalau yang iminen tuh nyeri perutnya sedang. Kalau yang putus. Dahlia. Diagnosis pneumonia pada pasien orang wanita usia 30 tahun, G201A0, hamil 30 minggu datang ke IGDRS dengan keluhan keluar bercak darah dari jalan lahir. Darah yang berwarna merah segar, keluhan tidak disertai dengan nyeri perut. Pemeriksaan tanda vital dapatkan tekanan darah 120/80, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 16 kali per menit, suhu 36,5. Ini berarti yang placenta previa. Berwarna segar. Oke, berarti ini yang placenta previa ya. Kalau ngebedain placenta previa sama vasa previa gimana, Del? Kalau vasa previa itu misal ketubanya pecah, dia darahnya keluar. Bisa sih memang, tapi yang keywordnya di soal biasanya dari DJJ ya, janinnya ya. Kalau placenta previa, janinnya bagus, jadi dia nggak terganggu. DJJ-nya bagus, terus nggak ada meconium dan lain-lain. Kalau yang vasa previa, karena pembuluh darahnya itu benar-benar kegencet, otomatis janinnya nggak dapat darah sama sekali. Otomatis DJJ-nya bakalan naik ataupun turun. Kalau masih awal-awal dia akan naik. Terus kalau sudah lama dia akan turun DJJ-nya. Itu fasa ya. Kalau plasenta itu aman. Karena robeknya dikit-dikit biasanya. Nih. Terus ini perdarahan tidak banyak, jadi tidak fatal. Maka bayinya pun masih bisa bertahan, ibunya pun masih bisa bertahan. Oke, lanjut. Fikri. Diagnosis punya angan 34 tahun dengan G3B2A0, hamil 38 minggu dengan keluhan pelacaan sejak 1 jam yang lalu, sudah merasakan mulai sejak 8 jam dan dirasakan semakin sering. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 4-5 cm, terdapat sintas sisa jenih, kepala di HOTS 2.
kelas 1 fase aktif. Yang 4-5 cm kan sudah aktif ya. Oke. Ini kalau infartu berarti ditandai dengan pembukaan, terus skala 1 itu berarti masih proses pembukaan. Kalau skala 2 sudah lengkap. Terus Hodge 2 berarti tandanya dia masih di atas ya, masih tinggi. Kalau Hodge 3 berarti sudah siap dipimpin persalinan. Khalid. Adakah Khalid? Kalau nggak ada, jadi. Yang safety itu malah aman buat ibu hamil. Ini kan pertanyaan yang tidak boleh ya. Diagnosisnya adalah apa ini? Lidah kotor? Tipoid. Harusnya kan kalau tipoid itu adalah koram. Tapi yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil justru adalah kloram. Itu nggak boleh. Kalau yang aman itu boleh AMPI, boleh AMOX. AMPI, AMOX ini aman. Terus kalau mau yang lebih spektrum luas, ceftriaxone juga aman. Tapi dia kan ceftriaxone itu injeksi ya. Cotrimoxazole itu tablet. Boleh juga cotrimoxazole. Kenapa kok nggak boleh? Karena chloramphenicol bikin gangguan kardiovaskular dan sianotik janin. Oke. Lanjut. Nike. Nyonya Oto berusia 34 tahun dibawa keluarganya ke UGD-RS dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 1 hari ini. Nyeri dirasakan semakin terasa disertai mual. 1 minggu sebelumnya, pasien mengeluhkan keputihan berbau dan sangat banyak. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 110/70, nadi 100 kali per menit, air 22, suhu 38,5. Abdomen supel, nyeri tekan perut kanan bawah. Pemeriksaan dalam ditemukan keputihan, porsio licin, adnexa kanan tegang dan nyeri. Nyeri goyang negatif. Pemeriksaan lab leukosit 17.000, tes kehamilan negatif. Diagnosis yang tepat nyeri perut kanan. Abses tubuh ovari. Yang C, Kak. Iya, yang C benar. Abses tubuh ovarian itu adalah abses atau sebuah kumpulan nanah di sekitar tuba dan ovarium kan, di daerah adnexa memang. Kalau dia bilang adnexa kanan berarti sebelah kanan doang. Terus dari situ DD-nya adalah dengan appendicitis. Kan sama-sama kanan ya appendix kan? Iya. Nah, kenapa kok kita nggak pilih yang appendicitis? Karena kalau appendicitis harus ada Alvarado, harus ada migrating pain, dan lain-lain. Terus kalau yang KET, kehamilan ektopik terganggu, harus disertai dengan PP test positif.
ada kista ovari harus ada disertai dengan USG disertai massa kistik di daerah mana gitu. Tapi terus ini AL-nya ya, AL-nya 17.000 berarti ada infeksi. Lebih mendukung ciri khasnya dia ada demam, terus ada keputihannya purulen, nyeri perut, terus ada massa. Potong, terus dikeluarkan. Lanjut, habis nikah, siapa tadi? HP-ku mana? Rian. Oh iya, tetap. Seorang perempuan 29 tahun, 3P2A0, 38 minggu, diantar suami mulas-mulas sejak 6 jam yang lalu, DJJ 140, Leopold 1, masa bulat, keras, tunggal, dilatasi 1 tempat kedua. Leopold 1 terasa bulat. Ini presentasi bokong ya, Dok? Reslo. Tindakan yang tepat 6 jam ya, Dok. Servis 4. Observasi ya, Dok. SC juga benar ya? Kalau belum buka, lebih baik SC. Iya. Jadi kapan sih presbo itu boleh dilahirkan bervaginam? Saat sudah terbuka atau lengkap sedemikian hingga udah lengkap banget nih, dan kita yakin dia bisa lahir gitu. Tapi kalau belum lengkap, SC aja lebih aman. Karena komplikasinya apa nanti kalau dia ternyata nggak bisa lahir? Pernah dengar? After coming head. Oh, iya. Jadi kepalanya lepas, ketinggalan di dalam panggul karena dia nggak bisa keluar kepalanya itu loh. Kalau kayak gitu ya udah harus, bahkan kepalanya itu harus di SC gitu kan, jadi sama-sama membahayakan. Ini setiap persalinan sungsang sebaiknya tolong pada fasilitas kesehatan yang dapat melakukan seksio sesaria. Karena ntar kalaupun udah dikeluarkan sampai dada misalnya, terus nggak bisa keluar, kan mencegah after coming head harus dimasukkan lagi ya. Namanya manuver apa? Zavanelli. Zavanelli ya. Jadi dimasukkan lagi untuk di SC kan berbahaya. SC aja. Oke, lanjut. Habis Rian, Raden. Adakah Raden? Kalau tidak ada, Tansa. Pasien datang dengan perdarahan 5 jam yang lalu. Pasien mengatakan sudah tidak haid 2 bulan. TMP-nya dalam batas normal. Pada pemeriksaan ditemukan perdarahan memang sebelumnya tertutup. Apa tindakan yang dilakukan? Observasi pasien. Ini apa diagnosisnya? Abortus yang ini, Mem. Apa? Abortus. Oh iya. Berarti ini yang observasi ya, bed rest aja. Oke, pertahankan kehamilan, nggak perlu obat khusus, cuman nggak boleh aktivitas fisik jalan-jalan, sama nggak boleh hubungan seksual. Nanti dicek setiap 4 minggu sekali, yakni HB sama USG panggul. Kenapa kalau dicek HB? Karena kalau dia turun HB-nya, berarti kita curiga ada perdarahan yang nggak ketahuan. Lanjut. Delia. Pasien 30 minggu diperiksa dalam pembukaan 3 ketuban singkat. 15 kemudian ketuban pecah. Dilakukan pemeriksaan dalam pembukaan 4
tali pusat sudah keluar, tali pusat masih terada di diagnosisnya berarti yang menumbung, ketubanya sudah pecah. Ini yang intak. Oh, sorry. 15 menit kemudian ketubannya pecah. Iya, berarti ini yang menumbung ya. Bedanya kalau yang terkemuka itu ketuban belum pecah. Kalau menumbung, ketuban sudah pecah. Oke. Terus terapinya apa? Kalau misalnya dia ada fetal distress, pasiennya disuruh posisi sujud alias knee chest. Fungsinya biar dia balik lagi. Biar nggak ketekan sama kepala janin kan. Dia knee chest, kemudian sambil disiapkan untuk SC. Ini nggak boleh dilahirkan secara pervaginam ya, harus SC. Sembari nunggu SC, dia harus sujud terus, knee chest. Terus berikan ibu oksigen, terus ibunya knee chest sama tokolisis untuk mengurangi kontraksi uterus. Nah, ini kenapa kok yang di sini ada lahirkan pervaginam? Dia boleh dilahirkan pervaginam apabila tidak teraba pulsasi. Tidak teraba pulsasi artinya berarti udah meninggal ya, IUFD. Kalau IUFD baru boleh dilahirkan pervaginam. Kalau masih hidup harus dirujuk SC. Lanjut. Siapa tadi? Fikri. Apa yang menyebabkan kondisi pasien di atas? Wanita usia 25 tahun, dia 1,0 16 minggu, datang dengan keluar darah dari jalan lain 3 menit yang lalu. Dengan namanya Getaman. Sebelumnya pasien mengeluh nyeri perut sejak 3 hari yang lalu. Dan ditemukan cervix terbuka dan tak ada jaringan. Pasien negatif harus tinggi memiliki posisi gegam. Untuk SG menunjukkan fenomena storm appearance. Berarti yang mola tidak Oke. Betul, mola. Ini USG ya. USG-nya ada snowstorm. Itu mola hidatidosa yang parsial apa komplit kalau snowstorm? Komplit bukan ada. Ya, yang komplit. Jadi semuanya itu adalah mola. Tapi kalau yang parsial gambarannya? Honeycomb appearance. Honeycomb appearance. Oke, jadi masih ada bagian janinnya. Masih ada bagian yang janin, ada bagian yang mola, itu yang honeycomb. Tapi kalau snowstorm itu semuanya mola. Terus nanti untuk evaluasinya setelah dikurat, ini kan dikurat ya. Setelah dikurat harus dicek kadar HCG. Kalau HCG-nya kok masih tinggi terus sampai beberapa bulan, kita curiga ada keganasan. Tapi kalau HCG-nya lama-lama turun sampai akhirnya normal, berarti nanti dia sudah sembuh atau normal lagi. Benar. Khalid? Kalau nggak ada, Zadi. Iya, gampang ya. Kan plasentannya belum lahir. Total sananya apa nih? Manual bukan? Iya, manual plasenta. Jadi kalau dengan PTT, peregangan tali pusat terkendali tidak berhasil, kan maksimal 30 menit. Begitu 30 menit kok nggak lahir, langsung coba manual plasenta. Ini dokter umum dan bidan boleh ya. Kalau manual nggak bisa lahir, barulah rujuk untuk di hysterektomi.
Jadi yang paling parah nanti terapinya adalah dihistrektomi. Kenapa? Karena siapa tahu ini plasentannya nggak bisa lahir karena mengalami plasenta akreta, perkreta, atau inkreta itu loh. Kalau yang perkreta, dia sudah masuk ke dalam miometrium. Udah susah banget ini, nanti bisa inversio uteri. Kalau yang inkreta, itu sudah nembus sampai keluar rahim plasentanya. Itu udah nggak akan bisa, itu harus dihistrektomi. Jadi yang perkreta sama inkreta harus dihistrektomi biasanya. Kalau yang akreta masih bisa di manual plasenta. Lanjut, Nika. Seorang wanita 28 tahun dengan diagnosis G1P0A0, hamil 27 minggu, datang dengan keluhan nyeri kepala, lemas, dan mual. Riwayat hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Tekanan darah saat ini 160/90, labnya SGOT, SGPT dalam batas normal, CKMB normal, protein urin negatif. Obat antihipertensi apakah sebaiknya diberikan? Metildopa. Ini yang paling aman buat ibu hamil ya. Pilihannya ada 3. Benar, metildopa tuh yang paling aman. Dia grade-nya grade A kalau nggak salah. Metildopa tuh paling aman. Grade A. Terus yang kedua ada nifedipin dan nikardipin. Nifedipin dan nikardipin ini grade B kalau nggak salah ya. Ini boleh diberikan pada ibu hamil. Terus efek samping yang kita bisa ambil sebenarnya dari nifedipin ini, dia juga punya efek tokolitik, jadi menghilangkan kontraksi. Dia dipakai buat patus prematurus iminen boleh. Oke. Rian. Ya, Tante. Seorang wanita datang dengan keluhan nyeri perut, dilakukan pemeriksaan dalam benjolan 1x1 depan serviks. Jadi kayak warga negatif. Diagnosa pasien depan serviks, nah body kan? 1x1 senti di depan Kalau- serviks. Yang paling mungkin itu ya? Gardner. Kalau Gardner kan di dinding vagina. iya kan. Kalau ini di vulva, lipoma di badan biasanya ya. Yang paling mungkin ya naboti, tapi kok 1x1 senti? Iya. Halo. Suaranya hilang. Halo. Ya. Cek. Iya, sinyalnya jelek. Sebenarnya lebih setuju lagi kalau jawabannya polip ya, karena kan di sini dia ada ukurannya 1. Suaranya nggak dengar lagi dong. ya. Ya. Nggak seperti nomor. Sampai nomor 40.
Ini ya. Lanjut. Nomor 41. Habis Rian, Raden. Adakah? Kalau nggak ada, Delia. Sudah. Pasien 25 tahun di 1 panel 0 datang ke IGD dengan keluhan muntah sejak 1 minggu. Pasien merasa lemas. Pemeriksaan fisik tekanan darah 90/60, nadi 119 kali, respirasi 30, mata cowong, tergugis sangat menurun, kesadaran apatis, diagnosis yang 3. Grade berapa nih? 3. Kalau apatis itu masih grade 2. Iya, grade 2. Apatis keywordnya. Jadi kalau yang grade 1 itu kompos mentis, grade 2 itu apatis plus biasanya ada tambahan bau, nafasnya bau aseton atau bau keton. Terus kalau yang grade 3 itu harus somnolen atau koma, jadi nampak jelas penurunan kesadarannya. Kalau apatis itu kan sebenarnya dia masih sadar, cuman nggak mau merespon apa yang kita beritahukan gitu. Tapi kalau yang grade 3 harus nampak jelas penkesnya, entah tidur, ngantuk, atau dia koma. Itu grade 3. Ya, lanjut 42. Fikri. Bagaimana upaya pencegahan transmisi ke anak? Wanita usia 34 tahun, hamil 38 minggu, G1 PNL anal, khawatir anaknya terkena penyakitnya. Misalnya penunjang HBsAg positif, IgM HBC positif, anti HBs negatif. Vaksinasi anak baru lahir yang A? Iya, betul. Vaksinasi anak baru lahir. Kalau ibunya HBsAg positif, itu vaksinnya yang ini ya. Apa sih? Hiperhep bukan ya? Hiperhep, ya benar, hiperhep yang mahal banget 2 juta itu ya. Hiperhep itu kalau ibunya HBsAg positif. Tapi kalau ibunya negatif, maka vaksinnya yang biasa, hepatitis B biasa atau HIV. Habis Fikri biasanya siapa? Nanti siapa? F, G, A. Nike ya? Mana? Nomor 23. 3. Nggak kelihatan. Oh iya udah. Wanita dengan keluhan postcoital bleeding, riwayat keputihan berbau 1 bulan. Spekulo porsio tidak licin dan nampak benjolan bergelombol. Keluar berbau plus darah. Penyebabnya HPV? Iya, HPV ya. HPV tipe berapa? 16-18. Iya, betul. Kalau yang CA vagina tipe? CA vagina. Tipe 6 dan 11. Jadi di vagina itu 6-11. Kalau kenanya di serviks 16-18. Kalau kenanya di kulit, HPV di kulit tipe 1, 2, 4 2 dan 4. Oh ya, dan Jadi kutil tuh loh, Verruca vulgaris itu dia tipe 2 dan 4. Habis Nike siapa? Rian? Ya, siap dok. Wanita G21A0, 16 minggu, bercak darah dan keluar jaringan dari kemaluan. OW terbuka, terlihat jaringan keluar. AB incomplete dokter.
Iya, OE-nya terbuka terlihat jaringan keluar. Ini incipient. incomplete. Incomplete ya Ya. benar. Kalau kalau incipient belum ada yang keluar ya. Iya, Mm-mm. Oke. Tadi udah ya, ini incomplete, terapinya nanti dikuret. CM. Terus 45 Raden. Zadi udah belum sih Zadi? Jadi, Belum. Zad, ayo Zad. Pas 4 berarti sudah kehamilan lewat waktu ya. Kehamilan lewat waktu harus diinduksi, benar. Eh, ini masih aman karena nggak ada ban pecah ya, itu boleh diinduksi seperti ini, atau nggak ada tanda-tanda fetal distress. Kalau ada, maka harus di SC. Terus kalau kapan yang KPD boleh diinduksi adalah kalau KPD-nya belum lewat waktu. Kalau sudah lewat waktu, sebaiknya langsung di SC juga. Empat, 6, Tansa. Seorang ibu setelah melahirkan terdapat perdarahan dari jalan lahir 1 jam setelah melahirkan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada anus. Derajat robekan perineum pasien adalah derajat 4. Ya, sampai anus ya, mengerikan. Ini harus segera dirujuk. Komplikasinya apa nanti kalau sampai anus? Fistula Ya, rectovaginal. fistula rektovaginal. Kalau ada fistula rektovaginal, keluhannya adalah nanti keluar feses dari lubang vagina. Terapinya harus dilakukan fistulektomi atau diperbaiki setelah 3 bulan pasca melahirkan. Jadi harus dikasih waktu dulu ya, 3 bulan baru boleh diperbaiki. Lanjut Dahlia. Wanita 35 tahun berusaha memulihkan kandungan di dukun. Pada akhirnya dibawa ke RS karena demam tinggi. Pada pemeriksaan kontraksi uterus bayi terdapat perdarahan rongkol dari jalan lahir. Angka lakusnya 25.000, tekanan darah 100/60, HT 128. Diagnosisnya yang septic. Abort septik ya. Ini faktor risikonya karena menggugurkan kandungan di tempat yang tidak steril biasanya. Oke. Habis Dahlia, Fikri. Maaf ya. Nona Yuni G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu mengalami kejang di IGD setelah sebelumnya mengeluh nyeri kepala dan pandangan kabur. Tekanan darah 190/100. Pemberian dosis MGSO4 pada kasus ini yang paling tepat adalah yang loading dose 4 gram dalam 10 mili Aquades. Yang A, bukan ya? Iya, itu benar. Yang A ya. Kalau susah, baru boleh dilakukan yang IM. 5 gram bokong kiri, 5 gram bokong kanan. Tapi kalau selama masih bisa, sudah terpasang infus, masuknya ke yang 4 gram. 4 gram itu sama dengan 10 mili. Dalam 10 mili, jadi totalnya 20 mili. Dilakukan IV pelan selama, IV bolus 20 menit. Jadi dia kayak pakai steering pump gitu ya. Kalau mau megangin 20 menit juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Fikri, siapa? Jadi ada jadi.
32 minggu. Ini tuh apa sih diagnosisnya 32 minggu kok nyeri goyang porsio ya? Kalau 32 minggu nyeri perut hebat, berarti kemungkinan besar kan antara ruptur uteri. Tapi kalau 32 minggu dengan nyeri goyang porsio kok tidak masuk akal ya? Ini kayaknya mungkin maksudnya tuh sebenarnya KET deh, karena di sini dia menyertakan HB 8,3 berarti ada perdarahan. Tapi sama-sama sih kalau misalnya mau dia KET atau dia ruptur uteri, terapinya juga sama tetap laparotomi. Ruptur uteri itu kan robek ya, berarti dia harus dibuka. Kenapa? Karena kemungkinan besar sudah ada peritonitis. Karena darahnya dari uterus plus ketuban keluar, masuk ke dalam kafum peritoneum. Kenapa nggak di SC, simple SC aja? Karena kalau sudah peritonitis harus dicuci nanti dengan cara laparotomi. Jadi walaupun ini soalnya agak membingungkan antara KET atau ruptur uteri, itu terapinya sama tetap laparotomi gitu ya. Jadi kalau ruptur uteri tetap laparotomi. Kalau RUI itu belum pecah, maka dia masih di SC, masih bisa kita selamatkan, nggak perlu di laparotomi besar-besaran. Oke, soal terakhir Nike berarti ya. Iya, sesuai dengan kriteria WHO, kategori anemia dalam kehamilan berdasarkan pemeriksaan kadar HB di bawah ini yang paling tepat adalah kurang dari 11 gram per DL pada trimester 2. Kalau trimester 2 lebih rendah. Trimester 2 itu 10,5. Jadi ini WHO tuh kurang dari 11 itu pada trimester 1 dan 3. Kalau trimester 2 itu 10,5. Kenapa? Karena ada proses hemodilusi, pengenceran. Itu dia lebih turun 0,5 gram. Gitu. Terus kalau HB kurang dari 7, baru membutuhkan transfusi. Kalau 7 ke atas, maka berikan saja besi elemental. Ya, ini 180 hingga 200 mg besi elemental ya. Ini besi elemental. Nah, 200 mg besi elemental itu setara dengan sulfasferus berapa? 320 apa ya? Aku kok jadi lupa. Ya, 200 gram. Iya, benar-benar. 200 mg besi elemental itu sama dengan 325 sulfasferus. Gitu. Oke, selesai. Hari ini oxygen udah kelar ya. Maaf molor 12 menit.